Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, MDTA dan Paus Sabilal Muhtadin. Satu, protokol yang sedang berlangsung. Dua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudari Naini. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. huwas sami'ul basir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسحوبا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Sambiana. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semangat lah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak Umi bisa hari ini duduk rapi. Bisa kita dengarkan ceramah ustazah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati di sini ada Bapak Kepala Sekolah MTS Sabilal Muhtadin. Alhamdulillah sudah berkenan hadir. Yang saya hormati ada Ibu Ustazah kita, yaitu Ibu Aisyah Umairah SPD. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati di sini ada Kepala Sekolah PAUD dan MDTA Sabilal Muhtadin. Yang saya hormati juga alhamdulillah hari ini hadir para guru kami, para guru majelis MTS beserta aliyah Sabilal Muhtadin. Dan yang saya hormati juga terima kasih kepada wali murid. Alhamdulillah hari ini sudah menyempatkan waktunya hadir bersama kami dalam acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan yang Umi sayangi, anak-anak Umi, santri-santri Umi, MDA dan PAUD Sabilal Muhtadin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir di acara yang sangat kita nantikan. Dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan buat baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallu alaihi. Saya selaku Majelis Guru PAUD Sabilal Muhtadin peserta MDA selaku mewakili rekan-rekan saya hari ini diperkenankan sama kepala sekolah untuk menyampaikan kata sambutan, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan ribuan maaf yang sedalam-dalamnya jika ada sesuatu yang tidak berkenan pada hati ibu pada hari ini. Tapi mudah-mudahan saya selaku pembawa selaku panitia di sini mengharapkan mudah-mudahan kehadiran ibu pada hari ini, kehadiran anak-anak ibu pada hari ini mendapatkan syafaat nanti dari baginda Rasulullah SAW. Ya. Dan terima kasih juga kepada Kepala Sekolah MTS Sabilal Muhtadin yang telah memberikan tempat aula yang alhamdulillah kita tepati pada hari ini, dan sehingga kita semuanya dapat melaksanakan acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang bertepatan pada tanggal 30 Januari 2025.
Untuk acara ini alhamdulillah Ibu, kami dapat bantuan dari Paguyuban Wali Murid yang telah membantu acara kami pada hari ini, dan sumbangan nasi juga dari anak-anak kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, mudah dapat pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. 4. Ceramah agama yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah Humairah. Kepada ibu kami silakan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita jawab salamnya cuman waalaikumsalam, itu dapat pahalanya 10 kebaikan. Kalau kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, dapat pahalanya 20 kebaikan. Tapi kalau jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu dapat 30 kebaikan. Kira-kira anak-anak mau dapatnya 10, 20 atau 30? 30. Kalau gitu, kalau mau dapat pahalanya banyak, jawab salamnya yang semangat ya, biar banyak dapat kebaikan di dalam hidupnya. Kita ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak tahu sama Nabi Muhammad? Sudah pernah ketemu? Belum. Tapi kira-kira walaupun belum pernah ketemu, tapi sayang nggak sama Nabi Muhammad? Sayang. Ada yang bisa angkat tangan, kenapa sih sayang sama Nabi Muhammad? Banyak yang angkat tangan, Bu. Masya Allah. Satu aja yang mau maju ke depan. Yang ini. Iya, yang itu siapa nah? Siapa, Bu? Iya, bebas, satu aja, satu maju. Kenapa cinta sama Nabi Muhammad? Tadi banyak yang tunjuk tangan nih. Yang mana yang mau maju? Ayo, boleh maju sayang. Sini. Sini. Ya, Masya Allah. Namanya siapa? Zahra. Umur Zahra berapa? Umurnya? Ayo, berapa? 4? Nah, Zahra kenapa jadi sayang sama Nabi Muhammad? Karena dari Allah. Karena dari Allah. Oke, selamat Zahra. Ya.
Jadi alhamdulillah di sini ada wali santri yang hadir. Kami ucapkan juga terima kasih kepada ustazah-ustazah serta guru-guru dari MA, MTS, MI, PAUD dan MDTA yang hadir pada pagi hari ini dan memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang tadi anak kita dengar, ibu-ibu semua, mereka dengan umur sekecil itu sudah ditanamkan untuk mencintai Allah berikut mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada zaman dahulu kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah saja pada zaman dahulu sangat sulit untuk menyebarkan Islam, penuh dengan gangguan, penuh dengan ujian. Akan tetapi kita sekarang hidup di zaman yang mana anak-anak kita dengan mudah untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalani, yaitu mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, itu banyak hal-hal yang Rasulullah temui. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu, ibu-ibu sekalian, bukan hanya Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, tapi ada banyak juga hikmah-hikmah yang Rasulullah SAW dapatkan. Ibu-ibu, orang tua yang saya cintai, kita nggak apa-apa Bu ya dengar anak-anak kita rame, nggak apa-apa. Insya Allah Allah bantu juga saya untuk lebih fokus, karena kan memang basicnya bukan guru TK Bu ya. Dulu pun mengajarnya di MA, biasanya marah-marah kalau sama anak yang gede-gede gitu. Tapi kalau yang sama kecil nih kita harus banyak-banyak sabar lagi. Jadi walaupun di sini anak-anaknya toleh sana toleh sini, ini bisa jadi pelajaran untuk kita ambil untuk pribadi diri kita Bu. Sebagai kita sama-sama dewasa, insya Allah anak kita yang kecil-kecil, walaupun mereka tidak paham, tapi hati mereka merekam, jiwa mereka merekam. Dan insya Allah nanti saat mereka baligh, saat mereka sudah memiliki pemahaman yang lebih tinggi, mereka akan lebih mudah untuk menerima syariat agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa ibu-ibu yang saya cintai, sekarang kita sudah berada di akhir bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwa Rajabu syahrullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah beruntungnya kita ketika kita betul-betul memanfaatkan bulan Rajab ini sebagai bulan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seandainya Bu, adik-adik semua, jika kita merasa bahwa sekarang rasanya ampunan kita ini, ampunannya Allah untuk kita belum cukup, banyak-banyak lagi kita minta ampun kepada Allah, karena pada bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi-bagi ampunannya. Berbeda dengan anak-anak kecil Bu, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan rufi'al qalam anis salas, dosa itu, catatan amal itu Allah angkat untuk 3 golongan. Yang pertama, golongan yang tidak ada dosanya adalah anak-anak sampai mereka baligh. Nah, jadi untuk kita Bu, sebagai saya calon ibu-ibu sekalian yang sudah menjadi ibu, ketika kita menghadapi anak kita yang sulit untuk diatur,
banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah, karena sejatinya bukan anaknya yang sulit diatur, tapi bisa jadi karena dosa kita yang membuat kita sangat sulit untuk memberikan pemahaman kepada anak kita. Karena anak kita tuh Bu ya, kadada dosanya. Bahkan dikatakan mereka-mereka yang dipanggil Allah sebelum mereka dewasa, mereka sudah masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan mereka pun sekarang saat ini tidak dianggap dosa ketika mereka melakukan dosa, karena dosanya tadi sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran untuk kita sebagai orang tua, ketika kita melihat anak kita sulit diatur, ucapkanlah kata-kata yang baik, karena itu akan menjadi doa untuk anak kita sendiri. Jangan sampai ya Bu, kita mengucapkan anak siapa kau nih, padahal tuh jelas anak kita Bu lah. Kau nih sampai mengatakan kata-kata yang kotor, mohon maaf, bungul kau nih. Nah kayak itu, karena nanti itu akan menjadi doa untuk sang anak kita. Makanya kalau orang tua bahari Ibu lah manggil anaknya tuh, Bu untung betua kau nih aku nih beisi anak, walaupun anaknya tadi nakal, tapi karena dibilang Bu untung betua, nanti akan Allah berikan taufik hidayah kepada anaknya tadi, dan insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat dari dosanya yang kedua adalah Bu, orang yang tidur sampai dia terbangun. Makanya seandainya Bu, ada orang yang tidur jam 11 siang, dan dia ini termasuk orang yang biasanya mudah untuk bangun. Dengar sesuatu aja Bu langsung terkipik, dengar ada bunyi sesuatu langsung kebangun. Tapi jika seandainya jam 11 siang tadi dia tidur, namun tiba-tiba dia bangun pada jam 4 sore, maka tidurnya tadi yang meninggalkan sholat pun tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia memang bukan termasuk orang yang susah untuk dibangunkan. Tapi karena saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak membangunkan dia. Tapi ketika kita melihat ada orang yang tidur tadi, kita sunnah untuk membangunkannya. Kemudian yang ketiga yang Allah angkat dari catatan dosa adalah orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia kembali sehat. Maka orang yang gila sampai dia sehat itu tidak ada catatan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di sini Bu, beruntung sekali kita sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya di pendidikan agama, karena setiap amal ibadah, setiap kebaikan anak yang dilakukan pada saat dia lahir sampai dia balik, itu semua dicatat di suhufi abwaihi, di buku lembaran amal orang tuanya. Dan nanti ketika dia balik akan lebih mudah untuk anak kita menjalankan syariat agama, karena sejak kecil pun sudah kita ajarkan untuk mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu orang tua kami yang saya cintai, kita Bu sebagai perempuan ini punya 4 cara, punya 4 keistimewaan bisa masuk ke dalam surga, bisa menciptakan surga untuk 4 orang kita sebagai wanita Bu. Yang pertama, ketika kita menjadi seorang ibu, kita bisa menciptakan surga untuk anak-anak kita ketika kita mendidik mereka dengan baik. Sebagai ibu kita bisa menciptakan surga untuk anak kita. Yang kedua, sebagai wanita, ketika kita bisa menjadi istri, maka kita bisa menciptakan surga untuk diri kita sendiri ketika kita menjadi istri yang soleha kepada suami kita. Yang ketiga, kita bisa menciptakan surga untuk orang tua kita karena kita menjadi anak yang berbakti. Anak yang berbakti akan menciptakan surga juga untuk orang tuanya.
Dan kita pun ibu-ibu sekalian bisa menciptakan surga untuk suami kita ketika kita menurut apapun yang suami kita perintahkan. Maka dari itu ibu-ibu semua, dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dan insya Allah bisa kita terapkan dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Di antara hikmah peringatan Isra dan Mi'raj yang bisa kita ambil adalah dari peringatan Isra Mi'raj ini kita sama-sama mengetahui akan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang seharusnya ibu-ibu dan anak-anak ibu, perjalanan Rasulullah ini harusnya ditempuh selama 40 hari. Namun karena kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah sekali Allah menjadikan perjalanannya cukup hanya sepersedikit dari malam. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul sangat besar, betul-betul sangat mulia dan suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, orang tua kami serta anak-anak kami yang kami cintai, peringatan Isra dan Mi'raj ini bisa kita ambil hikmah tentang kesabarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya Isra Mi'raj ini, salah satu pendapat mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada awalnya Rasulullah itu dalam menyebarkan dakwahnya banyak gangguan-gangguan daripada kaum kafir Quraisy. Namun karena Rasulullah mempunyai paman yang sangat hebat, Rasulullah mempunyai istri yang sangat berpengaruh, maka dakwahnya Rasulullah SAW masih bisa Rasulullah jalani dengan sabar. Namun pada tahun ke-10 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil dua orang kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada awalnya Rasulullah kehilangan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Dan pada saat itu anak-anak ustazah, anak-anak ibu dan orang tua kami yang kami cintai, pada saat itu Bu, Abu Thalib itu kan dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa beliau tidak sempat untuk masuk ke dalam Islam. Namun dalam salah satu riwayat Abu Thalib sempat masuk ke dalam Islam. Jadi pada saat Abu Thalib akan meninggal itu Bu, di sebelah kanannya ada Rasulullah yang membimbing, "Wahai pamanku, ikutilah aku mengucapkan syahadat." Namun di sebelah kiri Abu Thalib Bu, ada Abu Lahab, yang mana Abu Lahab itu mempengaruhi Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, kalau engkau mengikuti agamanya Muhammad, sama saja engkau meninggalkan agama ayahmu," yang mana ayahnya mereka namanya Abdul Muttalib. Jadi Abu Thalib itu Bu, saat sakaratul maut, di sebelah kanan Rasulullah mengajak masuk Islam, tapi di sebelah kiri Abu Lahab mempengaruhi jangan sampai memilih agamanya Nabi Muhammad. Itulah akhirnya ada salah satu riwayat yang mengatakan Abu Thalib sempat masuk Islam, dan di riwayat yang lain mengatakan Abu Thalib tidak sempat masuk Islam. Karena setelah itu pun turun ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, wallahu a'lamu bil muhtadin. Yang mana ayat tadi Bu turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Muhammad,
Sesungguhnya kamu itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Sama seperti kita, Bu, kita orang tua hanya bisa berusaha bagaimana anak kita bisa menjadi soleh dan soleha, namun hidayahnya itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Abu Thalib tadi, Bu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Karena Allah wallahu a'lamu bil muhtadin. Karena Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk dikasih petunjuk. Maka dari itu sering kita lihat ya, Bu, seandainya kita melihat ada seorang anak, padahal dia itu anaknya kiai, dia anaknya ustadz, tapi kenapa inya nakal? Kita sering melihat ini anak orang biasa-biasa aja, bapaknya misalnya cuman di pasar, ibunya di pasar, tapi anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu semua memang karena hidayah, bukan karena keturunan. Hidayah tidak bisa dibeli dengan uang, tapi hidayah itu murni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita, Bu, untuk umi-umi di PAUD dan MDTA, umi-umi di rumah semuanya, tugas kita hanya berusaha bagaimana anak kita bisa menjadi soleh dan soleha, dan semuanya kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya berdoa, Bu, karena di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku karena pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Namun doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti, Bu, terbagi menjadi 3 bagian. Doa kita itu ada yang langsung Allah kabulkan. Yang kedua, doa kita itu ada yang Allah simpan dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, doa kita itu ada yang Allah jadikan sebagai penolak dari musibah-musibah yang kita terima. Yang dikabulkan tadi sudah pasti, Bu, sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua tadi Allah simpan, Allah ganti yang lebih baik. Contoh gampangnya seperti ini, Bu. Kita minta sama Allah, ya Allah, contoh ini, Bu, ya, aku pingin makan bakwan. Pengen makan apa, Bu? Bakwan. Makan apa, Dek? Bakwan. Tahu bakwan? Tahu. Nah, tapi cara Allah menjawabnya bukan Allah kasih kita bakwan, Bu, tapi Allah kasih kita tepung, Allah kasih kita waloh, Allah kasih kita telur, Allah kasih kita minyak goreng. Nah, kalau menurut pandangan kita sebagai manusia, Allah ini tidak mengabulkan sesuai apa yang kita minta, tapi Allah tahu yang lebih baik untuk kita hambanya. Maka dari itu Allah kasih berbagai macam cara, dan itu bagaimana kita yang mengolahnya, bagaimana kita menanggapi apa yang Allah berikan, sehingga nanti dari sesuatu yang Allah berikan tadi bisa kita jadikan bakwan. Bahkan bukan hanya 1 bakwan, tapi banyak bakwan, bisa jadi 1 kilo bakwan dari apa yang kita minta. Tapi ini ibu-ibu sekalian dan adik-adik bukan tentang bakwan, tapi adalah tentang permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah kasih walaupun bukan dengan apa yang kita minta, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik, bahkan lebih banyak daripada apa yang kita minta. Dan yang ketiga tadi, Allah jadikan doa kita sebagai penolak bala, penolak dari musibah. Jika seandainya kita terpelecok, Bu, kita keseleo atau kaki kita luka, itu sebetulnya bukan musibah yang Allah berikan, melainkan bisa jadi seharusnya takdir kita kecelakaan, kita patah tulang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan yang lebih kecil, hanya berupa kita kepelecok, hanya berupa lutut kita yang luka. Jadi sebetulnya ad-doa silahul mu'min, doa itu betul-betul adalah senjatanya orang mukmin untuk melindungi kita sendiri,
Allah Subhanahu wa ta'ala nggak butuh doa kita, Bu, tapi kita yang butuh untuk senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini ibu-ibu sekalian dan anak-anak ibu, pernah nggak adik-adik atau kakak-kakak yang MA dan MTS ada? Ada yang MA? Pernah nggak kira-kira disakiti orang lain? Pernah? Oh tidak. Kalau ibu-ibu sekalian pernah nggak kira-kira berasa di dalam hati itu disakiti suaminya? Alhamdulillah kalau tidak pernah. Nah itu, Bu, seandainya kita merasakan sebuah kezoliman, perbuatan zalim itu kita merasa, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, Bu, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kalian kepada doanya orang yang dizolimi. Jadi seandainya, Bu, kita merasakan kesedihan atau kita merasa dizolimi oleh orang lain, maka seharusnya orang yang menzolimi kita itu takut kepada doanya kita. Ittaqu da'watal mazlum, takutlah kita kepada doanya orang yang dizolimi. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, karena doa orang yang dizolimi itu, Bu, akan dibawa ke atas awan dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsinya, wa izzati wa jalali, demi zat kebesaranku dan kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ansurannaka walau ba'dahin, aku akan menolongmu walaupun dalam waktu yang lama. Jadi seandainya kita merasa disakiti, kita merasa dizolimi, Bu, jangan kita balas dengan kemarahan kita, cukup kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena insya Allah apa yang kita minta tadi langsung dibawa awan dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa orang yang dizolimi. Kemudian ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita kehendaki, di dalam sebuah syair, Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, beliau mengatakan, Bu, illam ya nafsu, wahai jiwa, illam tazfari la tajza'i, wahai jiwa, jika engkau tidak beruntung dengan apa yang engkau minta, la tajza'i, janganlah engkau gelisah, jangan engkau bersedih ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Wa ilal mawaidi rabbika fahra'i, dan kita, apa yang kita lakukan, Bu, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, pergilah, kata Habib Al-Habsyi, kepada hidangan yang sudah Allah sediakan. Walaupun hidangan itu kita nggak melihat, Bu, tapi kita tunggu apa yang Allah akan berikan. Wa ila ta'akhara matlabun, dan jika seandainya terlambat apa yang kamu minta, fazhab ila falarubbama fitil ta'khir kullat ta'sir, bisa jadi dalam setiap apa yang Allah tunda untukmu, disitulah segala apa yang engkau inginkan. Jadi ketika Allah menunda apa yang kita minta, bukan Allah tidak melakukan, tapi bisa jadi Allah tunda agar kita mendapatkan segala hal apa yang kita minta. Jadi, Bu, dalam peristiwa Isra Mi'raj kita ini bisa kita ambil pelajaran bahwa pada saat Rasulullah di puncak kesedihannya, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih Rasulullah hadiah berupa perjumpaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia yang sedih, di dunia yang penuh dengan rasa sakit, insya Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang ketiga, Bu, yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah mana pada Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perintah sholat kepada kita.
Jadi pada saat Rasulullah bertemu dengan Allah itu, Bu, Rasulullah itu merasa nyaman. Rasulullah itu nggak mau pulang ke dunia, Bu, karena sangat tenang, sangat indah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan, Bu, jika seandainya Rasulullah kada boleh ke dunia, maka sekarang nih, Bu, kita orang tembilahan bisa jadi sekarang kita duduk di pohon beringin, kita meminta kepada pohon, meminta hajat kita, karena Rasulullah SAW kada hendak boleh ke dunia. Tapi, Bu, karena cintanya Rasulullah tadi kepada umatnya, walaupun Rasulullah merasa nyaman tadi berada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, aku titipkan rasa nyamanmu ini bersamaku dengan perintah sholat. Jadi kita, Bu, sebagai manusia, ketika hati kita gundah, hati kita sedih, cukup kita angkat tangan kita dirikan sholat, karena di dalam sholat itu akan memberikan ketenangan sebagaimana Rasulullah SAW tenang berada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat ini pun adalah perintah yang langsung datang daripada Allah kepada Nabi Muhammad tanpa perantara apapun. Berbeda, Bu, dengan perintah puasa. Perintah puasa Allah turunkan melalui malaikat Jibril, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad. Perintah zakat begitu juga, tapi perintah sholat Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad, sehingga sampailah kepada kita semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai saat ini, Bu, kita pulang ke rumah, bagaimana kita paksakan diri kita agar kita bisa sholat dan merasakan ketenangan dalam sholat yang kita laksanakan. Salah satu caranya, Bu, biar sholat kita lebih khusyuk, sholat kita lebih tenang, itu adalah kita sholat di tempat yang mana di situ pikiran kita kepada yang lain-lain tidak ada. Makanya, Bu, di rumah itu disarankan kita punya mihrab, kita punya tempat khusus untuk sholat, karena Nabi Zakaria sendiri, Bu, sudah dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Nabi Zakaria itu pada saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Nabi Zakaria, Bu, sholat di mihrab, yang mana mihrab itu memang tempat untuk bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Dan insya Allah, Bu, saat kita sholat di mihrab, sholat kita menjadi lebih khusyuk. Berbeda, Bu, kalau kita sholatnya di depan TV, kita sholatnya di ruang tamu, bisa jadi kita ingat bahwa apakah tadi kompor sudah dimatikan. Biasanya kita sholat ingatnya seperti itu, Bu, ya. Sudahkah magicom dikatek? Sudahkah pintu dikancingi? Terlihat tuh ada orang bergandah, kada khusyuk kita, Bu. Tapi kalau kita punya mihrab, tempat khusus kita gunakan ini bujur hagian sholat, insya Allah itu salah satu cara agar sholat kita lebih khusyuk, dan yang mana doa kita lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi, Bu, yang pertama hikmah kita melaksanakan Isra Mi'raj adalah kita insya Allah bisa mengetahui bagaimana kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkat kesabaran Nabi Muhammad, Allah kasih hadiah. Begitu juga kita, Bu, ketika kita mendapat ujian, kita sabar-sabar, karena insya Allah akan ada hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil adalah perintah sholat, yang mana sholat ini betul-betul adalah sebuah wasilah, sebuah jalan untuk kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kita sebagai manusia juga bisa mi'raj, Bu. Yang mana di dalam surat Al-Fatir ayat pertama dikatakan, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ili uli ajnihah
ja'ili ajniha masna wa thulatha wa ruba'. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat sayap. Malaikat itu Bu, ada yang punya sayapnya 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayapnya 4. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala lamma ja'ala lil malaikah ajnihah, Allah menjadikan malaikat itu punya sayap untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu lil mu'minina khamsu salawat. Allah jadikan untuk kita ini Bu, orang mukmin punya salat 5 waktu. 2 sayap kita Bu yang kita gunakan pada saat kita salat subuh. Malaikat punya 3 sayap, kita juga punya 3 sayap, yaitu yang kita gunakan pada saat kita sholat maghrib. Malaikat punya 4 sayap, kita juga punya 4 sayap untuk terbang yang kita gunakan pada saat kita sholat zuhur, asar, dan juga maghrib. Jadi insya Allah dari beberapa hikmah Isra dan Mi'raj ini kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan juga solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada tambahan, ibu-ibu sekalian, bagaimana agar kita mudah dalam mendidik anak kita. Cara agar kita mudah mendidik anak itu ada 4 Bu, yang berdasarkan diajarkan oleh para ulama, yang mana para ulama itu tentunya mereka menyimpulkan ini bukan hanya sembarang simpul, tapi mereka sudah mengalami berbagai macam ujiannya. Jadi kata para ulama Bu, yang pertama untuk kita mendidik anak itu adalah kita ajarkan untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Berarti sama dengan yang Isra Mi'raj tadi Bu, ajarkan sabar, ajarkan kekuasaan Allah, ajarkan tentang sholat, berikut puasa, zakat, dan haji. Kemudian yang kedua Bu, ini yang penting untuk kita dalam mendidik anak. Walaupun saya belum punya anak Bu, tapi insya Allah dengan bekal ini pun saya bisa nanti ketika Allah kasihkan amanah bisa diterapkan dalam kehidupan. Yang kedua Bu adalah aklul halal. Kita kasih anak kita makanan yang halal. Walaupun sudah pasti Bu, kita memberikan yang halal, tapi kita takutnya ada beberapa makanan-makanan yang syubhat. Karena kalau yang haram insya Allah kita tidak kasih Bu ya. Tapi kalau yang syubhat, misalnya kita pergi arahan Bu, tiba-tiba kita langsung membawa makanannya tadi di dalam tas, kemudian pulang kita kasih ke anak kita. Nah bisa jadi makanan itu makanan yang syubhat. Bapak dengan ketika tuan rumah Bu memang ngasih plastik, nah bungkus. Nah itu insya Allah makanannya halal. Atau makanan yang haram Bu, bisa jadi kita temakan. Contohnya adalah ketika kita makan di ruang makan yang mana tukang masaknya orang Cina misalnya. Bisa jadi Bu, kuali yang mereka pakai itu bekas mereka memasak makanan yang lain, makanan yang diharamkan Allah, sehingga habis itu kita beli nasi goreng, digoreng dengan panci yang sama, bisa jadi ada bekas zat makanan-makanan yang haram sehingga itu masuk ke dalam tubuh anak kita. Jadi betul-betul kita perhatikan lagi makanan dan yang minuman yang masuk ke dalam tubuh anak kita. Kemudian yang ketiga Bu, cara kita dalam mendidik anak ada tambahan lagi dari para ulama, yaitu la yudalli'uhu, ibunya tidak memanjakannya. Karena biasa kita ibu ya tidak tegaan sama anak. Akhirnya anaknya, "Ma, aku tak mau ngaji." "Iyalah di rumah aja." "Ma, sakit perut." Padahal tidak sakit perut Bu anak kita. Karena mama nih kada apa Bu? Kada tega itu apa bahasa Banjarnya Bu? Kada payah lagi artikan bahasa Banjarnya. Iya,
Biasa ibu seperti itu. Atau bukan hanya ibu yang memanjakan, bisa jadi ayahnya yang memanjakan. Ibu kemarahan ibu kayak Kak Ros di Upin Ipin kan, tapi bapaknya yang tak apa-apa lah, jangan dimarahi anak tuh. Padahal saat kita memarahi itu bisa jadi di situ ada pendidikan. Bahkan kata Rasulullah kan, Bu, umur 1 tahun anak harus kita perintahkan sholat. Umur 10 tahun kita pukul kalau dia tidak mau sholat. Jadi di sini yang umur 7 tahun sudah kita paksakan untuk sholat. Dan pendidikan yang paling utama itu, Bu, sebetulnya bukan kita menyuruh, karena anak semakin kita suruh semakin tidak mau. Anak semakin disuruh semakin malas. Jadi kayak apa, Bu, caranya? Kita contohkan. Misalnya pada saat kita sholat itu, Bu, kalau ibu saya jujur dulu tidak pernah sekolah MBA. Saya pun tidak diajarkan ibu saya untuk nih cara baca Fatihah tuh alhamdulillah, tidak seperti itu, Bu. Ini bacaan tasyahud, tidak. Tapi mama saya itu, Bu, mengajarkan saya sholat. Pada saat beliau sholat itu suaranya dikeraskan sedikit, karena sholatnya pun hanya berdua kan. Kalau bapak di masjid, Bu, ya, jadi suara ibu saya itu kayak berbisik, alhamdulillahirrabbilalamin, ada suaranya. Jadi sang anak tadi, Bu, yang kecil di sebelah tadi mengikut, mendengar dan mencontoh itu lebih mudah daripada kita menyuruh. Nih hafalkan Al-Fatihah, nih bacaannya tasyahud, atau kita suruh mereka untuk perbuatan-perbuatan lain. Mereka lebih mudah untuk meniru. Mereka itu, Bu, ya, anak kecil itu lebih suka mengamati dan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Dan jangan sampai ibu-ibu sekalian kita pernah bertengkar di depan suami kita, bersama suami kita itu di depan anak kita, karena jiwa mereka itu merekam. Dan na'udzubillah nanti ketika mereka dewasa mereka akan melakukan hal yang sama sebagaimana orang tuanya. Jadi pendidikan paling utama itu adalah kita mencontohkan, bukan hanya menyuruh. Kita tidak bolehkan anak kita main HP banyak-banyak, Bu, tapi kita selalu pegang HP. Kita bilang sama anak kita HP terus, padahal dia bilang mama pun HP terus. Terus kita bilang apa, Bu? Kalau orang Mbak Amin tuh kayak gini, gitu, Bu, ya. Anak kan biasa lari, mamanya tapi pas anaknya Mbak Amin, mamanya main HP. Nah, jadi akhirnya anak tadi, Bu, susah untuk disuruh, tapi dia lebih suka merekam, dia lebih suka menilai, dia lebih suka menyontoh. Dan yang terakhir kata Al-Habib Abdul Ba'bud, cara kita mendidik anak itu adalah dengan cara kita pilihkan teman untuk dia, ikhtiyarul ashab. Kita pilih temannya, Bu, karena di dalam hadis Nabi Muhammad, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu, Bu, sesuai bagaimana temannya. Makanya di dalam kitab Sabilul Iddikar itu, Bu, dikatakan juga jangan sampai kita temankan anak kita kepada orang yang non muslim, karena tabiatnya akan mengikuti. Berteman boleh, Bu, tapi jangan dibiarkan keseringan bersama-sama, karena agama Islam pun mengajarkan kita untuk toleransi, Bu, ya. Berteman boleh, tapi jangan sampai anak kita mengikuti bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka. Akhirnya nanti pergi ke rumahnya, mereka makan kodok, kita makan kodok juga. Teman saya SD, Bu, kan saya SD 3, itu mayoritasnya Chinese, Bu. Mereka bawa bekalnya itu kataknya dimasak kecap, hampir minta, Bu. Iya, jadi mereka seperti itu. Takutnya kan anak kita yang polos berteman dengan yang non muslim, akhirnya keikutan makan. Tapi untuk berteman tidak apa-apa, karena Rasulullah pun rahmatan lil alamin. Rasulullah mengajarkan kita untuk saling baik kepada siapapun. Makanya Rasulullah itu, Bu, pas Rasulullah dibelah dadanya, pas Rasulullah mau Isra Mi'raj, itu dikatakan para ulama ukhiza hazzus syaitan,
bagian setan di dalam hati Nabi Muhammad. Itu bukan karena Nabi Muhammad berhantu hatinya, Bu. Kalau kita ini kan masih berhantu badan kita nih. Tapi yang diambil bagian setan itu adalah karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Nanti jika seandainya syaitan tidak dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad, bisa jadi syaitan pun akan mendapatkan rahmat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada memang beberapa perdebatan yang mengatakan bagian setan di dalam hati Nabi Muhammad itu bukan berarti Rasulullah ada setannya, tapi syaitannya dibuang biar syaitan tidak mendapatkan bagian rahmat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, orang tua kami yang kami cintai, apa tiga amalan, Bu, yang mana insya Allah jika kita lakukan amalan ini tidak mustahil pada saat kita sakaratul maut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang di samping kita. Ada tiga amalan, Bu, yang mana bisa jadi pada saat kita di alam kubur, yang mana saat itu ada malaikat Munkar dan Nakir yang menanyai kita, bisa jadi Rasulullah yang datang untuk membantu kita menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Dan bisa jadi juga, Bu, dengan tiga amalan ini, pada saat kita di padang mahsyar, pada saat semua umat bertanya kepada nabinya akan syafaat, kita bukan meminta syafaat kepada Rasulullah, tapi Rasulullah lah yang datang kepada kita, menyambut kita dan mengatakan, hazihi ummati, ini adalah umatku. Amalan tersebut, Bu, yang pertama adalah kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis dikatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling dekat nanti denganku di hari kiamat, kata Rasulullah, adalah yang paling banyak sholawatnya. Adik-adik mau dekat sama Nabi Muhammad? Mau. Caranya bagaimana? Memperbanyak sholawat. Yang kita baca sholawat sama-sama ya. Apa sholawatnya? Sholawat Bushra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Saya terharu, Bu. Jadi dulu 2015 apa 2016 salawat ini saya dapatkan langsung dari Habib Segaf Baharun. Kebetulan beliau itu adalah pesantren saya dulu waktu mondok di Jawa. Jika seandainya salawat ini tidak mempunyai keutamaan yang luar biasa, rasanya susah untuk sampai ke tembilahan ini. Akan tetapi karena kedekatan seseorang kepada Rasulullah, kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah sekali sampainya kepada pelosok dunia. Sampai anak-anak sekecil ini pun sudah hafal sholawat Bushra. Kami dulu, Bu, disuruh Habib Segaf
baca sholawat busyra 41 kali setiap subuh. Itu rasanya susah mau baca. Ada rasa ngantuk, Bu. Ada rasa malas. Kenapa kada baca sholawat yang lain? Itu yang terbesit di hati kami. Namun luar biasa, Bu, sekarang sholawat busyra tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun sudah banyak yang membaca sholawat busyra. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang kedua yang membuat kita mudah untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad adalah dengan cara kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah Nabi Muhammad adalah melakukan sholat-sholat sunnah. Kita lakukan puasa-puasa sunnah. Dan banyak, Bu, ada beberapa sunnah yang sekarang kita sudah sering lupakan, yang mana kata Rasulullah, orang yang menghidupkan sunnah, yang mana sunnah itu sudah jarang dilakukan orang, insya Allah dia bersamaku. Apa, Bu, sunnah yang sekarang jarang dilakukan orang? Yaitu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada setiap rakaat sholat. Kalau kita kan, Bu, biasanya cuma Bismillahirrahmanirrahim langsung Fatihah. Tapi A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah sunnah setiap rakaat kita sholat, dan itu sunnah yang sudah jarang dilakukan oleh orang lain. Maka, Bu, kalau kita lakukan sunnah ini, insya Allah kita mendapatkan kedudukan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Bu, yang bagus kita lakukan untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan ikut serta dalam dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut serta dakwah Nabi, Bu, bukan dengan cara kita ikut berperang ke Palestina. Itu boleh, Bu, kalau kita siap. Kalau kita siap menjadi syahidah, menjadi wanita-wanita syahid, boleh, Bu, kita ikut perang ke Palestina untuk menghidupkan dakwah Nabi. Tapi dakwah Nabi yang dimaksud itu dengan cara yang paling mudah adalah dengan kita ikut serta, Bu, dalam perayaan seperti ini. Ikut serta hadir, ikut serta menyumbangkan uang, ikut serta menyumbangkan tenaga. Itu sudah namanya ikut serta dalam dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kata Nabi Muhammad, man la yahtamma bi amril muslim falaysa minna. Orang yang tidak mau perhatian dengan perkara sesama muslim, kata Rasulullah, bukan termasuk dari golongan kami. Jadi ketika ada saudara kita minta tolong, seandainya susah kita menolong dengan uang, kita bantu dengan pikiran kita. Jika seandainya ada saudara kita yang minta bantu, kita bantu dengan tenaga kita. Karena itu semua bernilai dalam membantu dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan apa yang tadi saya sampaikan, ada beberapa yang terkenang di hati kita, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga di akhir Rajab ini, di 30 Rajab ini, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ampuni dosa-dosa kita. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali setelah ini Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidaklah kita pulang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mudahkan kita untuk melakukan berbagai macam amal ibadah. Dan semoga seluruh ibu, seluruh wanita yang hadir pada pagi hari ini, Allah jadikan wanita yang soleha, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pintu yang Karena kita, Bu, perempuan punya jalan tol, punya jalan khusus untuk masuk ke dalam surga. Caranya kayak apa, Bu? Sholatul mar'ah khamsaha, salat
bersunnah-sunnah Bu, sudah bisa cara untuk masuk surga lewat pintu mana saja. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan. Wa hafizat farjaha, kita jaga kemaluan kita, kita jaga kehormatan suami kita. Dan yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'at zawjaha, kita taat sama suami kita. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Bu, qila laha, kasih tahu sama perempuan yang empat tadi, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, jannah bi ayyi babin syaa, masuk ke dalam surga lewat pintu yang menja. Jadi Bu, kita perempuan punya pintu tol, punya jalan tol untuk masuk ke dalam surga. Semoga kita Allah mudahkan kita untuk menjadi salehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya Bu bertanya, saya ada sedikit hadiah Bu. Saya pengen kasih Ibu, tapi adakah di antara Ibu atau Ibu guru yang berkenan apa niatnya pulang dari sini? Niatnya untuk melakukan apa aja untuk pulang dari sini berdasarkan tadi apa beberapa yang saya sampaikan. Ada Bu yang berkenan? Atau anak-anak MA, anak MTS? Iya. Adakah tadi beberapa pesan yang tersangkut di dalam hatinya? Iya, adakah yang laki-laki, yang perempuan? Atau ibu-ibu sekalian? Nggak ada? Ibu ya? Oh, iya. Mana mic-nya? Iya Bu. Tak mau ini aja. Ini aja biar ibunya ini. Apa niat Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, berkah silaturahim pada pagi hari ini sampai siang hari ini, berkah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, kita jalin silaturahim dan amalan-amalan sunnah, kembali mendapat pencerahan. Intinya adalah ingin menjadi ibu yang lebih baik lagi, ingin menjadi istri yang lebih baik lagi sehingga dapat masuk surga dari pintu mana saja ya Allah. Kepada Anda semua, dengan adanya pencerahan-pencerahan ini, mari kita masing-masing memperbaiki diri kita, menyempurnakan sholat kita agar kesempurnaan sholat itu kita dapatkan dengan adanya pembelajaran. Intinya adalah mari kita terus belajar dan terus belajar untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda juga mari kita terapkan ilmu yang kita dapatkan untuk menjadi anak yang soleh soleha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini ada sedikit hadiah. Hadiahnya kecil Bu, tapi insya Allah lebih mahal daripada 10 mayam emas. Ini Bu, mohon diterima. Barokah. Maaf kecil Bu. Nah, sekarang buat adik-adik nih ada hadiahnya juga. Oh, mau foto ya Bu? Iya. Allah, mudahan manfaat ya. Maaf. Sekarang buat adik-adik ada hadiahnya juga. Siapa yang bisa sebutkan satu cara untuk dapat cinta Nabi Muhammad? Tadi ada 3 cara.
Iya. Siapa namanya? Jaki. Jaki. Berapa umur Jaki? 6. 6. 6. Apa Jaki cara untuk dapatkan cinta Nabi Muhammad? Memperbanyak. Perbanyak. Banyak apa? Tat. Sholat. Solawat. Coba Jaki bisa sholawat gak? Sholat Busyra bisa? Enggak, sholawat apa yang bisa? Iya, yuk, sama-sama ya, sholat Busyra ya. Allahumma sholli wa sallim ala salidina Muhammadin sholimin wa surah sahlan wa tuban sinina lillah wa alana wa awladana yaumina azalilna umalimina wa batana wa tolabitina yaumin umina azaila yauminin lahirah. Masya Allah, ada ibunya Zaki, sih dulu. Ada ibu Zaki. Itu ibu ya, Masya Allah Bu, mudah-mudahan anaknya soleh yang mengantarkan kita ke dalam surga, dan seluruh guru yang ikut andil mengajarkannya pun Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Kita ikhlas belajar anak orang, insya Allah anak kita Allah sendiri yang kasih pendidikan kepada anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Zaki mau hadiah apa? Zaki mau pena atau ini? Penanya tapi cewek. Gak apa-apa, warna pink. Gak apa-apa. Boleh salam? Masya Allah. Ayo, saya nih pengen betul Bu dari ibu-ibu. Nggak ada ya yang mau pengennya pulang ini gimana gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Insya Allah apa yang dihajarkan ibu-ibu sekalian di dalam hatinya Allah mudahkan untuk dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ada lagi satu anak yang mau maju ke depan. Apa Bu? Oh, Isra Mi'raj ini kira-kira pertanyaannya belum. Apa pertanyaannya Bu? Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala kasih perintah apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, Masya Allah. Allah kasih perintah apa dalam Isra Mi'raj? Hadiah. Betul Bu. Kan Allah kasih hadiah untuk Rasulullah. Tapi mudahan bukan karena minta hadiah, boleh? Iya. Siapa namanya? Abizar bisa sholat? Bisa? Abizar pernah tinggal sholat? Pernah. Umur Abizar berapa? 5 tahun. 5 tahun. Nanti umur 7 tahun tak boleh tinggal sholat ya? Iya. Mau masuk surga? Mau. Sayang sama ibunya? Sayang. Sayang sama bapaknya? Sayang. Kalau sayang sama orang tua berarti taati perintah Orang tua. Ya. perintah Rasul. Ya. Jadi Abizan mau jadi anak soleh? Mau. Ya, jadi kalau mau jadi anak soleh coba baca sholat. Tunggu salam Rasulullah tawakalna habibillah wa bihabib Rasulullah. Alhamdulillah. Lillah. Hadiahnya ini nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Ini nanti untuk ditempel di buku ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita hari ini dapat berkahnya, walaupun Bu ya, saya sendiri pun rasanya butuh kesabaran juga ya bicara di depan anak-anak. Tapi semoga Allah mudahkan untuk segalanya. Ternyata memang beda Bu, ceramah di depan ibu-ibu sama ceramah di depan anak-anak. Jadi saya mohon maaf Bu jika seandainya banyak ada salah kata karena betulan gugup di depan anak kecil, karena mereka semua ini ahli-ahli surga Bu ya. Jadi banyak malaikat yang mencintai mereka sehingga mulut ini sangat susah untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita, Allah berkahi kita, dan Allah jadikan setiap nafas dan setiap langkah kita untuk mudahkan kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyah wa ala niyatil kulli salihah wa ala man wasalafa salih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan acara kita pada hari ini, kita sama-sama tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyraf Sayyidina Muhammad wa ala Anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tas'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tahyini wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.